surat perintah penyitaan, tanda terima penyitaan dari Polda Metro Jaya. Saya dapat dari mana? Itu urusan kami, narasumber kami A1 tapi tidak bisa dibuka. Tanda terima 505 dokumen dari UGM. Polda Metro Jaya telah menyita 505 dokumen dari UGM, salah satunya salinan ijazah Joko Widodo. Apakah kita sebagai, bukan kita ya, apakah Anda sebagai alumni UGM menerima hal ini begitu saja? Apakah kita diam saja? Kok kita lagi? Saya bukan alumni UGM soalnya, tetapi saya mendapatkan informasi ini dan saya rasa para alumni UGM di seluruh Indonesia harus mengetahui ini. Atas dasar kasus yang melaporkan Pak Roy Suryo, Bu Dr. Diva dan salah satunya saya juga sebagai jurnalis, telah disita 505 dokumen. Saya tidak tahu apa, semuanya ditutup, semuanya dirahasiakan, tetapi saya rasa sebagai alumni UGM, Anda semua harus mengetahui ini. Itu aja. Terima kasih. Saya mau tanya, secara hukum, ya, apakah Polda berhak untuk menyita dari sebuah kampus dokumen-dokumen apapun itu? Dan apakah juga Polda bisa dilaporkan? Jika dilaporkan kemana? Gitu kan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Khan. Kebetulan tim juga di bagian semua rekan-rekan lawyer ini yang terlapor gitu ya. Jadi saya jawab dulu pertanyaannya tadi. Apakah Polda punya hak untuk menyita? Punya. Namun penyitaan itu harus diselaraskan kepada orang yang terperiksa. Artinya orang yang terperiksa itu punya hak untuk bertanya. Di KUHP itu diatur. Selama itu tidak bisa dibuktikan bahwa ijazah yang dikatakan asli ditunjukkan, maka obscurable, kabur pemeriksaan itu. Nah, karena kabur pemeriksaan itu, makanya begitu panjang sekali pemeriksaan itu sampai 100 orang. Ada apa? Pasal 184 itu cukup dengan 2 alat bukti. 2 alat bukti itu cukup. Tidak perlu harus memeriksa sampai 100. Nah, tanda kutip, kalau sudah pemeriksaan itu sampai 100 orang, belum tambahan yang lain, berarti kan ini dilur. Iya kan? Dilur terus, dipanjangin terus, kan begitu. Saya tidak tahu apa menunggu gempa yang berskala. Saya nggak tahu juga gitu loh ya. Nah, ini masalah. Jadi gini, maksud saya begini ya. Tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada institusi apapun. Ini negara, gitu loh ya. Ini taruhannya adalah negara. Artinya apa? Bagaimana saya kadang-kadang berpikir kalau ini menyangkut institusi negara, terus sekarang memaksakan diri barang itu aspal tetap dipertahankan menjadi asli. Boleh berbohong di negara kita, tapi ada lembaga internasional, gitu. Ada lembaga internasional yang menyoroti, gitu loh. Nah, persoalannya apakah tidak malu? Apakah cukup dimalu? Tidak juga, gitu loh ya. Berarti negara kita ini mudah dirapuhkan karena posisi paling tertinggi orang yang dipilih katanya dari rakyat itu orang bodong misalnya, tidak memiliki legalitas dalam educatif pendidikan. Nah, ini kan berbahaya maksud saya gitu loh. Kalau ini ada gitu loh. Makanya saya bilang harapan saya ini apa sih beratnya cuma nunjukin selembar gitu loh. Apa beratnya? Nggak ada yang berat bagi saya. Toh satu, dia itu dipilih rakyat. Berarti dalam undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, ada pasal yang mengatur, yaitu pasal 18. Bagi pejabat publik jika rakyatnya berkeinginan, ayat 2 ya,
itu wajib menunjukkan, wajib loh hukumnya, bukan sunnah.